Halo YouTube, selamat datang di tutorial YouTube El Cico. Kali ini saya akan membahas tentang YouTuber pemula pasti pernah berbuat ini. YouTuber pemula pasti pernah melakukan hal ini. YouTuber pemula akan melakukan hal ini. Apa saja teman-teman? Saya akan bahas tentang apa yang dilakukan oleh YouTuber pemula, kemudian dampaknya apa, dan bagaimana untuk mengatasinya. Apakah kita akan melakukan kesalahan-kesalahan tersebut terus-terusan atau kita akan memperbaiki terus, sehingga YouTube teman-teman, channel teman-teman ini akan jadi channel yang sukses. Simak terus. Di dalam YouTube teman-teman, sebagai seorang YouTuber pemula, pasti kita pernah melakukan sebuah kesalahan atau banyak sekali kesalahan yang telah kita lakukan selama kita berproses dalam YouTube. Itu hal yang wajar, itu hal yang tidak menjadi masalah. Melakukan kesalahan bagi seorang YouTuber pemula itu baik adanya. Kenapa? Karena melalui kesalahan nantinya kita bisa mengintrospeksi diri, kemudian kita bisa memperbaikinya. Kalau kita sadar apa yang kita lakukan ini salah. Tapi bagaimana masalahnya kalau kita tidak tahu, tidak sadar bahwa kesalahan itu kita lakukan, tapi kita melakukannya terus. Ya, kita bahas. Yang pertama teman-teman, banyak sekali tentang kesalahan yang dilakukan oleh YouTuber pemula, tapi saya akan bahas yang umum-umum saja. Yang pertama tentang sub for sub. Tanyalah diri teman-teman, apakah teman-teman pernah melakukan sub for sub? Sub for sub ini jelas diatur oleh YouTube bahwa ini tidak boleh dilakukan. Kenapa tidak boleh dilakukan? Bukan hal yang ilegal, yang tidak sah, yang tidak diperkenankan oleh YouTube. Dan apa akibatnya ketika kita melakukan sub for sub? Yang pertama, kalau ketahuan nanti, yang pertama adalah akan diaudit oleh YouTube. Trafficnya terlalu banyak, sub for sub. Anda mengesap ini, kalian mengesap itu, saling sub for sub, kemudian trafficnya ketahuan di situ, akhirnya akan diaudit oleh YouTube setiap 4 bulan sekali. Jadi YouTube akan melakukan audit ini setiap 4 bulan sekali dalam 1 tahun. Jadi ketika subscribernya didapatkan dari sub for sub ini, maka nanti akan diedit, akan di-delete oleh YouTube, akan dibuang oleh YouTube secara otomatis. Akhirnya begitu kita mendapatkan subscriber dari sub for sub ini, tiba-tiba hilang. Nah, itu setelah diaudit oleh YouTube. Itu yang umum terjadi. Jadi kalaupun teman-teman pernah melakukannya, itu tidak masalah, karena itu merupakan sebuah pengalaman dari seorang YouTuber pemula. Tapi saya mengharapkan ketika teman-teman pernah melakukannya, jangan pernah dilakukan lagi. Oke? Kemudian masih tentang sub for sub, bagi teman-teman yang ingin melakukan sub for sub, pikirkan 2 kali, pikirkan baik-baik. Apakah teman-teman sudah niat untuk mengembangkan YouTube ini dengan baik atau mengembangkan dengan cara yang tidak baik? Kalau ingin melakukan sub for sub, boleh dicoba, silahkan saja. Sebagai pengalaman teman-teman, bagaimana rasanya menjadi seorang YouTuber sub for sub, ya silahkan. Yang belum mau mencoba boleh saja. Nanti kalau hilang subscribernya, jangan patah semangat loh ya, tanggung sendiri ya. Nanti udah dapet 900, udah dapet 1000, hilang 900, hilang 9000, komplain, patah semangat, marah-marah, padahal kesalahan sendiri. Ngapain sub for sub? Udah jelas nanti akan diaudit oleh YouTube, ya kan? Kemudian yang menjadi pertanyaan, yang menjadi iming-iming, apakah sub for sub ini bisa dimonetisasi? Bisa, ya kan? Sub for sub, hasil sub for sub ini bisa dimonetisasi, ya, asalkan tidak ketahuan. Masalahnya YouTube ini sangat canggih, apalagi semakin tahun YouTube memperbaiki sistemnya, dan kalau nanti sampai ketahuan, ya pas pengajuan monetisasi ketahuan, ya kita tidak akan disetujui untuk program monetisasi. Jadi itu sih risiko yang akan kita terima. Dimonetisasi pada waktu kita mengajukan monet, nanti bisa ditolak, yang pertama. Yang kedua, justru kita bisa di-delete selamanya channel kita ketika kita melakukan sub for sub. Masih berbicara tentang sub for sub teman-teman, ada banyak hal yang harus saya sampaikan ke teman-teman untuk kita berbagi pengalaman. Saya telah melewatinya, saya telah mengalaminya, karena memang itu saya lakukan karena saya bereksperimen. Nah, di sub for sub sendiri teman-teman, hal ini tidak akan membantu YouTube kita berkembang. Kenapa? Meskipun kita dapat subscriber dari sub for sub, nantinya penonton ataupun subscriber dari sub for sub itu menonton video kita, tidak akan. Jadi jumlahnya akan tetap di situ, tapi tidak akan pernah menonton teman-teman. Misalkan dapat 1000 dari hasil sub for sub, apakah mereka akan menonton? No, nol besar. Mereka nggak akan menonton, karena pada dasarnya mereka ini sub hanya karena teman-teman juga sudah sub ke mereka, dan mereka tidak menyukai konten dari teman-teman.
Parahnya lagi, YouTube ini mencatat, ya kan? YouTube ini mencatat bahwa sub for sub, kemudian teman-teman misalkan lolos dari penilaian YouTube dan sub for sub ini, ya, tidak teridentifikasi oleh YouTube. Ketika YouTube memberikan, ya kan, merekomendasikan, mempromosikan YouTube teman-teman, video teman-teman ini ke subscriber yang jenisnya misalkan sub for subnya dari channel memancing, channel memasak, channel otomotif, ya kan, kemudian channel apalagi, pokoknya ada ribuan yang nih sodorin juga ke tempat-tempat lain yang sama, ya, yang sama niche-nya dan tidak menonton. Justru itu merusak channel teman-teman. Ya, YouTube itu merekam semuanya, merekam data, merekam rekomendasi, ya kan, merekam promosi, ya, merekam siapa saja yang pernah menonton video dari teman-teman, channel teman-teman. Ketika disodorkan nih videomu pada orang mancing, maka dia nggak nonton, ya sudah, ogah. YouTube nggak mau next time lagi merekomendasikan ke orang itu, karena dia nggak nonton, ya. Subscriber hasil sub for sub ini nggak nonton, mana mungkin nantinya akan direkomendasikan. Maka dari itu justru hancur, ya, channelnya hancur, channelnya rusak, tidak akan bisa berkembang, percayalah, ya. Tapi bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk bereksperimen untuk melakukan sub for sub, silahkan coba. Nanti boleh tulisan komentar hasilnya seperti apa, ya kan. Mungkin bisa 1000 subscriber atau bahkan lebih, oke, no problem. Tapi setelah itu kelanjutannya bagaimana? Setelah teman-teman nanti dapat monetisasi, bagaimana? Apakah channel teman-teman bisa berkembang untuk mendapatkan jumlah viewers yang dibutuhkan untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube? Saya pastikan tidak, ya, saya pastikan tidak. Jadi semuanya itu ada jalan yang sudah ditetapkan oleh YouTube. Kemudian jalur yang benar seperti apa, ya sebaiknya kita turuti saja, kita ikuti saja sampai mana, enjoy, ya, enjoy saja, sabar, kemudian konsisten. Itu yang dibutuhkan. Jadi semua YouTuber pemula pasti pernah melakukan sebuah kesalahan apapun itu, tidak hanya sub for sub, ya kan, beli view, kemudian menonton secara apa ya, saling tonton seperti itu. Kemudian di komunitas juga melakukan hal-hal seperti itu. Ya, itu hal yang wajar bagi saya untuk YouTuber pemula. Tetapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah, yuk kita sudahi, karena waktu terus mengejar teman-teman ini untuk yang fokusnya nanti untuk dimonetisasi dan mendapatkan penghasilan dari YouTube. Hal itu tidak akan membantu sama sekali. Karena apa, teman-teman? Sejatinya bahwa ketika kita melakukan sub for sub, kita akan keasikan di situ. Kita akan keasikan mencari orang yang mau sub for sub dengan kita. Artinya apa? Artinya bahwa kita ini akan kehilangan waktu. Waktu untuk apa? Kita nanti tidak akan fokus pada video kita. Kita tidak akan fokus pada pembuatan video yang bagus, bagaimana cara meningkatkan CTR kita, bagaimana cara membuat thumbnail yang menarik, bagaimana meningkatkan penonton kita, ya kan, bagaimana cara agar YouTube merekomendasikan kita. Tidak akan terpikirkan hal seperti itu. Kita sibuk mencari orang untuk sub for sub terus seperti itu, dan akhirnya ya sudah, kita tidak akan berkembang. Nah, teman-teman boleh explore banyak contoh teman-teman yang misalkan ada tutorial yang mengatakan sub for sub itu berhasil, ya silahkan, it's okay. Tapi nanti kedepannya apakah akan stabil atau tidak untuk perkembangannya. Jadi semua pilihan ada di teman-teman, bagaimana teman-teman akan mengembangkan YouTube ini. Yang jelas tadi saya sampaikan sudah jelas sekali bahwa semua ada proses, ada jalannya masing-masing dengan langkah yang benar. Tetap tekun, tetap sabar, tetap konsisten, dan juga semangat terus untuk YouTuber pemula. Nanti suatu saat akan ada momentum yang teman-teman akan dapatkan. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan momentum, bisa juga silahkan komentar di bawah ini, berikan kesaksian teman-teman tentang momentum yang teman-teman dapatkan. Apa sih momentum yang saya maksud ini? Momentum yang saya maksud adalah satu video saja teman-teman yang telah meledak. Silahkan komentar di sini, berikan kesaksian agar teman-teman yang lain ini juga semangat bahwa semuanya
itu mungkin. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Dan teman-teman YouTuber pemula Indonesia di channel El Cico ini merupakan YouTuber yang hebat, YouTuber yang top, yang luar biasa sekali, dan bisa nantinya akan sukses. Terima kasih telah menonton, tetap tebarkan kebaikan, dan semoga bermanfaat. Salam YouTube, bye-bye.